Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Direktur BUMD menggelapkan minyak goreng senilai 20 miliar, penyidik kejaksaan tetapkan 2 tersangka. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar induk Rau Kota Serang kembali meroket. Simak kisah inspiratif perjuangan guru di pedalaman Pandeglang demi mengajar di sekolah. Pahlawan tanpa tanda jasa. Istilah itu sangat pantas disematkan ke Armani, seorang guru sekolah dasar yang mengajar di SD Negeri Sorongan II yang berada di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Setiap harinya, Armani berangkat sekitar pukul 6 pagi. Setiap ke sekolah, Armani yang tinggal di rumah yang berjarak 15 km dari sekolah harus menggunakan sepatu boot. Dari rumah, Armani berangkat menggunakan sepeda motor dengan medan tanah dan batu. Jarak yang ditempuh dengan menggunakan sepeda motor yakni sekitar 12 km. Kondisi jalan semakin sulit dilewati saat musim hujan tiba. Sepeda motor kemudian dititipkan di rumah salah satu warga. Dan dari sinilah perjuangan Armani kembali dimulai. Armani harus berjalan kaki sejauh 3 km dengan kondisi jalan jauh lebih parah. Jalan yang dilewati Armani yakni jalan setapak yang berada di area perkebunan. Tidak hanya itu, Armani juga harus menyeberangi 2 sungai. Bahkan satu aliran sungai belum ada jembatan yang membuat Armani harus turun ke dalam sungai. Jika musim hujan dan sungai meluap, Armani bahkan memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah. Jika cuaca sedang mendukung, waktu yang ditempuh Armani sekitar 1,5 jam. Namun saat kondisi hujan, Armani harus menghabiskan waktu hingga 2,5 jam untuk berangkat ke sekolah. Di kelas jauh SD Negeri Sorongan, terdapat 23 siswa yang duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 6, dan Armani hanya satu-satunya guru di kelas jauh tersebut. Armani telah mengabdikan diri di sekolah tersebut sejak tahun 2008 silam. Dan di tengah keterbatasannya itu, semangat belajar yang tinggi dari seluruh siswa menjadi alasan utama untuk tetap mengabdi. Sudah hampir 17 tahun. 17 tahun ya, sejak tahun 2008 sampai sekarang di akhir 2025. Ada 17 angkatan berarti kelulusan dari sini. Iya, 17 tahun. Pak bisa diceritakan kalau perjuangan dari rumah berapa kilometer hingga ke sekolah ini? Untuk perjalanan kurang lebih 17 kilo. Ya, yang 12 kilo ditempuh dengan kendaraan dan yang 3 kilo ditempuh dengan jalan kaki melewati 2 sungai. Yang satu tidak ada jembatan, yang satu alhamdulillah ada jembatan bambu hasil swadaya masyarakat. Kalau musim hujan sendiri gimana itu Pak kondisinya Pak? Nah, kalau musim hujan, yang satu nih yang tidak ada jembatan, nanti kalau musim hujan kan meluap nih, banjir. Nah, otomatis kita tidak bisa menyeberang. Paling juga kita konfirmasi ke anak kita belajar di rumah atau diliburkan. Ya Pak, di hari guru ini Pak, semangat perjuangan sebagai guru sendiri, sukacitanya seperti apa sih Pak? Untuk sukacitanya banyak. Yang pertama mungkin
melihat kondisi anak di waktu awal-awal belum ada sekolah, mereka putus sekolah ya, karena setelah melihat banyak siswa yang tidak melanjutkan di jenjang SD, akhirnya Sorongan 2 membuat kelas jauh, yaitu yang beralamat di Kampung Batu Payung, dengan jumlah siswa sekarang adalah 23 ya, kisaran 23. Yang pertama bikin saya semangat melihat semangat siswa yang sangat antusias setiap hari, hampir 99% hadir. Salah satu siswa mengatakan bahwa ia bersama teman-temannya selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan berharap agar guru Armani selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam memberikan pelajaran. Sama ini diajarnya oleh Bapak Guru Pak Armani ini? Iya. Nggak ada guru yang lain? Enggak. Nggak ada. Terus kalau setiap hari ini kan perjalanan Pak Guru jauh nih, Dek. Iya. Tadi saya kan ngelihat tuh ada yang ngasih makanan. Emang itu suka ngasih gitu? Iya. Iya. Ada nih di hari guru nih, Dek. Doanya apa sih untuk Bapak Guru? Biar Pak Guru semangat. Dan sehat dan kuat. Di momen Hari Guru, Armani berharap agar pemerintah bisa memperhatikan para guru yang berada di wilayah pedalaman. Selain itu, Armani juga berharap agar infrastruktur di wilayah bisa segera dibenahi. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Jadi jangan sebagai kenangan semata, tapi mohon juga bisa Waktu tatap muka antara guru dan murid yang bisa mencapai 7 jam setiap harinya terkadang menimbulkan konflik. Bahkan terkadang konflik sampai masuk ke ranah hukum. Mengantisipasi hal tersebut, di momen Hari Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menggelar talk show di SMP Negeri Cikesal 1, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Dalam kesempatan tersebut, pihak Dinas Pendidikan berharap agar permasalahan yang timbul di sekolah bisa diselenggarakan dengan cara musyawarah tanpa harus masuk ke ranah hukum. Para guru diharapkan tidak melakukan tindakan keras atau fisik kepada murid. Dan para orang tua murid juga diharapkan tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian jika terjadi masalah di sekolah. Menghimbau kepada masyarakat semuanya, apabila ada tindakan-tindakan dari para kepala sekolah, para guru, yang mungkin menyentuh secara fisik kepada siswanya, ini mohon tidak langsung mengambil tindakan-tindakan secara hukum, apalagi mendiskriminasi guru. Ya, karena guru itu saya yakin tidak ada kebencian, tapi ada rasa sayang. Saya terus terang saja memang untuk saat ini tidak suka kalau guru mengambil tindakan keras, tindakan fisik di sekolah. Tetapi saya juga sangat menyayangkan kalau ada orang tua yang membuli guru, apalagi mengancam guru. Kalau memang misalnya guru tidak suka dengan gurunya, jangan disekolahkan anak itu di sekolah itu. Silakan orang tuanya membuat sekolah sendiri, jadi kepala sekolah sendiri, jadi guru sendiri, membuat ijazah sendiri, membuat rapot sendiri, didik sendiri. Karena gurunya sudah tidak dipercaya. Kalau guru sudah tidak dipercaya oleh orang tuanya, oleh muridnya, kasihan. Ilmu yang diperolehnya tidak akan masuk ke dalam otak. Dengan adanya komunikasi yang baik antara guru dan murid, konflik guru dengan murid diharapkan tidak kembali terjadi di dunia pendidikan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Udaya Halim, budayawan asal Kota Tangerang, melakukan upaya restorasi sebuah bangunan yang diperkirakan berdiri pada pertengahan abad ke-17 dengan arsitektur tradisional Tionghoa dan memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena diperkirakan menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Tangerang atau dulu disebut Kota Benteng. Udaya merestorasi bangunan yang dijadikan museum untuk warisan budaya dan sejarah di Kota Tangerang. Melalui restorasi beberapa situs tersebut, Udaya Halim berusaha mengumpulkan dan meramu mozaik sejarah perjalanan patriotik leluhurnya dari Tiongkok. Namun Udaya Halim juga berkomitmen rasa bangga dan cintanya yang besar terhadap tanah airnya, Indonesia. Dari penilaian itu, sejumlah pakar terdiri budayawan, akademisi, dan para tokoh memberikan penghargaan Purwakala Graha kategori tokoh peduli museum.
Pemberian anugerah ini merupakan sebuah ajang memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap museum dan tokoh permusiuman, individu maupun institusi yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi dan karya nyata demi kemajuan permusiuman dalam mengoleksi, merawat, melestarikan, dan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tanah air. Dari Kota Tangerang, tim melaporkan.